Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Okuli. Artinya, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita diminta mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Karena kasih setia Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Kasih setianya dinyatakan melalui kesengsaraannya, penderitaannya, terlebih kepada kematian Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu kesengsaraan ini, kita diajak untuk tetap mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus yang mampu mengatasi segala pergumulan dan penderitaan hidup kita. Penyelamatannya menjadi tolak ukur bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan namanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah Prapaskah hari ini mengangkat tema memberi persembahan, mengingatkan kita untuk berbelas kasihan dengan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Untuk itu, marilah berbelas kasihan, pedulilah kepada sesama, dan nyatakan kasihnya kepada kita. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang kita terima karena belas kasihan Allah. Kita disebut anak-anaknya dan diizinkan memanggilnya Bapa. Karena kasih karunia-Nya, tidak ada satupun dari kita yang layak menerima keselamatan dan kebaikan-Nya. Allah yang penuh dengan belas kasihan itu ingin kita juga memiliki belas kasihan bagi sesama. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Hidup yang benar selalu mengucapkan syukur, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan.
kemanapun kita pergi, kita akan menjumpai orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Dengan menunjukkan belas kasihan, kita sedang mengarahkan orang-orang kepada satu pribadi yang telah mencurahkan dari hatinya untuk memberikan persembahan dan anugerah serta belas kasihannya atas kita. Masih terlalu banyak orang Kristen yang belum mengerti tentang hal memberi persembahan. Beranggapan bahwa menjadi Kristen, rajin ke gereja aja sudah cukup. Memberi persembahan dianggap tidak terlalu penting dan bukan bagian dari ibadah. Atau mungkin supaya kelihatan memberi seperti Ananias dan Safira, mungkin memberi persembahan juga, namun bukan dengan ketulusan sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan. Memberi sesuatu yang cacat dan tidak layak di hadapan Tuhan, dan tidak lagi mengindahkan perintah firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan sejak dimulainya kehidupan di dunia ini. Kekurangssadaran manusia bahwa memberi adalah sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan membuat orang-orang Kristen ogah-ogahan dalam memberi persembahan tanpa disadari. Itu adalah penghinaan dan kejahatan di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan umatnya yang tidak menghormatinya sebagai Allah, Raja yang besar, yang ditakuti di antara bangsa-bangsa. Beberapa contoh dalam Alkitab, hukuman yang diberikan Tuhan atas kepada orang-orang yang mempersembahkan korban yang tidak benar, yaitu persembahan Kain yang tidak diterima oleh Tuhan, yang berujung pada pemberontakan dan hukuman Allah. Persembahan yang cacat yang mengundang murka Allah, persembahan yang tidak disertai dengan kepercayaan kepada Tuhan, seperti Ananias dan Safira, yang berakibat
kematian karena hukuman Allah, tetapi memberikan persembahan kepadanya sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan, dan menyadari bahwa kasih setianya kita alami setiap saat dan setiap waktu. Sampaikanlah ucapan terima kasihmu kepadanya, sebab Dia baik di sepanjang hidupmu, agar kita diberikan anugerah untuk memberikan persembahan yang benar di hadapannya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Hal mengasihi saudara seiman adalah perintah Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Di sini Yohanes mempertegas hal itu dengan mengatakan
apabila kita tidak mengasihi saudara seiman, itu sama dengan membenci, dan orang yang membenci saudaranya hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Tuhan ingin semua orang percaya hidup sesuai firman-Nya, memiliki persekutuan yang intim dengannya. Terlebih lagi di era peringatan Prapaskah ini, orang percaya harus terus bertumbuh kerohaniannya, di mana Yesus Kristus yang tersalib untuk mengalahkan yang jahat, yaitu mengasihi dunia dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah atas umatnya, yaitu mengasihi dan menjadi berkata untuk saudara seiman. Yesus
Memberi itu jauh lebih bernilai ketimbang menerima. Firman Tuhan mengatakannya dengan, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dunia justru menunjukkan sebaliknya. Menerima sebanyak-banyaknya, memberi sedikit mungkin, atau memberi jika ada agenda sebaliknya. Atau dalam peribahasa dikatakan, ada uang di balik batu. Dunia terus mempertontonkan hal itu secara terang-terangan. Orang bisa berubah ramah ketika ada perlu, kemudian tidak menoleh ke belakang. Hal-hal seperti ini bukanlah pemandangan langka lagi di sekitar kita hari ini. Di sisi lain, ada banyak pula orang yang tidak berbelas kasih untuk membantu orang lain. Bahkan temannya sendiri, meski mereka sebenarnya sanggup untuk itu, takut tidak dikembalikan, curiga alasan bohong, tidak mau repot, dan sebagainya, dan kerap menjadi alasan. Apa yang diinginkan Tuhan adalah kerelaan hati lewat belas kasihan yang digerakkan oleh satu hal, yaitu kasih. Perhatikanlah, bukankah segala sesuatu yang kita beri dengan kerelaan hati yang bermanfaat bagi orang dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sesungguhnya memiliki satu pesan yang sama, yang bersifat universal, yaitu kasih. Kekuatan kasih itu sungguh besar. Untuk itu, berbagilah kepada sesama. Lihatlah dan bukalah pintu hati kita untuk menyatakan kasih itu kepada sesama, kepada saudara kita yang menderita, maka nyata kasihnya kepada kita. Sungguh indah di dalam
Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai